think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, she's holding on to you so tight, the way I take you feel like we are. Should've known your love was a game. Kami dari kelompok 1, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinas Musmafal. Saya Putri Langsana Dulu. Saya Natasha Senaan. Saya Presiden Berguna Mantap. Saya Rahaya Senaan. Saya Hartono Dartonan. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas kami yaitu tugas proyek yang dimana kami akan mewawancarai beberapa orang mengenai evolusi makanan tradisional dalam konteks Indonesia. Ikuti terus perjalanan kami. Dan kenapa kakak belajar cara memasak makanan tradisional lewat internet atau media sosial? Berapa sering? Kalau belajar internet sih enggak ya, karena kan ada buat juga apa masuk internet ya. Dan itu lah, kalau dari internet mungkin belum pernah ya. Kakak, apakah makanan tradisional masih menjadi bagian penting dari kebiasaan keluarga kakak? Terus, apakah makanan tersebut mulai kurang populer karena pengaruh budaya luar atau kayak gimana? Sebenarnya nah, ada cara-cara mungkin pendidikan ini ya, kalau di kota itu kurang, tapi kalau dari desa itu masih jadi khasnya. Kalau ada cara-cara khusus khas dalam kota, terus dia apa tadi yang itu? Apa pengaruh apa makanan tradisional ini masih populer atau kurang populer karena ada pengaruh budaya luar? Kalau populer itu benar, kalau bilang pengaruh kalau sekarang ya, sebagai saksi juga pengaruh makan juga terus melakukan juga dari kenal ya kan mau ya yang masak menura itu tujuannya nanti kan banyak sebenarnya itu ya Karena juga apakah media sosial membantu makanan tradisional lebih dikenal oleh anak muda sekarang? Terus bagaimana pendapat kakak tentang makanan tradisional yang sudah berubah atau digantikan dengan makanan modern? Menurut kakak makanan tradisional perlu diubah agar lebih sesuai dengan tren atau selera orang pada saat ini? Apakah media sosial membantu membuat makanan tradisional lebih dikenal oleh anak muda? ya membantu lah, apalagi kan nggak ada yang tahu kan misalnya kalau yang kata beda ini kan yang pernah tahu nggak ada yang tahu semuanya kan, jadi ya itu internet juga apalagi sekarang itu banyak yang kayak sekarang buat ini juga banyak yang tahu jadi tahu. Bagaimana pendapat kakak tentang makanan tradisional yang sudah berubah atau digabungkan dengan makanan modern? Pertanyaan terakhir, menurut kakak makanan tradisional perlu diubah agar lebih sesuai dengan tren atau selera orang? Perkenalkan nama saya Indra Boga Sagala. Ini semua aja kok. Saya Melina Ginting. Saya coba Ginting. Saya Yusuf Sinaga. Ini aku mau bertanya ya Pak ya, apakah Anda sering makan tradisional? Ya, beberapa kali ya. Sering makan tradisional atau enggak? Kami semua makan tradisional. Karena kami suka bermasak mie dan juga makan makanan beberapa dan itu pasti enak. Ya, maksudnya kayak mulai dari yang sendiri. Kalau boleh lain, ya sering apalagi saya mungkin saya bakal kota tapi saya kehidupan saya itu lebih sering di Batak Toba, jadi saya sering makan
makanan asing gitu kan dan murah gitu. Jadi untuk teman-teman saya bisa membaik. Karwas Malungun. Cipa. Sini kakak. Udah. Sini aku. Abang bintangnya. Kayak gitu suaranya, suaranya. Apa tuh? Jadi gini kan, Bang. Abang pernah nggak makan sering makan makanan tradisional gitu? Sering enggak kak, karena kalau makanan asal kalau itu dibuat acara baru tahu. Oh, jadi ada tertentu lah ya. Ada tahunan, nikahan. GGA dulu Aron. Yang kedua, menurut Anda, apakah cara penyajian makanan tradisional sudah berubah dari dulu sampai sekarang? Enggak, karena si kita cuma sama kayak zaman dulu dibuat dari daun Singkut. singkut. Harus lebar. Kalau kanan bisa. Baik, saya akan memberikan menurut saya dari Batak Toba itu sudah mengalami perubahan, apalagi untuk makan khas yaitu Deni Nurah. Mungkin cara pemasakannya yang paling asli itu sekarang itu hanya ada di Muara sama Mesir. Untuk bagian-bagian pesisirnya sudah mulai dari, kan itu cara masaknya itu kan lewat sinar matahari gitu. Jadi untuk bagian pesisirnya itu mungkin sudah mulai ditinggalkan, mungkin sudah menggunakan api gitu. Yang lain menambahkan? Sama kan? Sama. Oke, sekarang kalian kan udah pernah nih makan makanan tradisional. Jadi kalian tahu nggak bahan-bahan apa yang terdapat dalam makanan tradisional? Bisa sebenarnya? Saya bisa menjawab untuk khas dari Batak Toba itu bahan-bahannya mungkin, apalagi yang Batak pasti sangat sering mendengarnya itu pertama itu sudah pasti ikan mas, apalagi untuk Deni Nurah, dan juga bahan-bahan seperti rempah-rempah yaitu kunyit, cabai, lada, asam dan sebagainya gitu. Dan untuk makan yang ini itu bahan-bahannya itu hampir serupa kan, cuman cara penyajiannya itu yang agak beda. Mungkin Pak. Yang selanjutnya, pernahkah Anda belajar dari cara membuat makanan tradisional lewat internet atau media sosial seberapa sering? Coba-coba mandiri masak makanan tradisional gitu. Ada nggak? Pernah nggak iseng nyoba gitu? Atau bantu-bantu mama gitu masak-masak gitu? Kalau misalkan sendiri pernah kan, tapi SMA ini pasti ada kurs gitu kan, jadi pernah gitu untuk masak-masak gitu kan, dan itu dilakukan secara berkelompok gitu. Jadi pasti pernah. Oke, ya. Jadi, apakah makanan tradisional tersebut itu menjadi bagian penting atau kebiasaan dari keluarga? Kalau bagian dari sisi pentingnya itu sudah pasti tingkat, karena selain dari makanan khas daerah itu juga kan bagian dari adat gitu Pak. Jadi sudah pasti setiap keluarga itu memuaskan itu bagaimana cara masaknya, cara penyajiannya itu, karena setiap ada juga masakan khas daerah ini pasti disajikan untuk tamu dan sebagainya gitu. Apakah Anda merasakan makanan tradisional mulai kurang populer karena pengaruh budaya luar? Mengapa Anda? Kamu tahu Trites? Tahu Trites? Aku nanya, kalian kan kalau kan udah mulai hilang, maksudnya kayak gimana tanggapan kalian itu gitu? Itu hilang karena apa itu Pak? Karena ada orang yang mau, karena merasa jijik ya karena isi kampas dari dalam bumi itu diambil. Jadi udah mulai enggak. Tapi ya, saya masih maunya. Apalagi saya. Kan belum dijawab tadi. Belum jauh? Belum. Yang apakah Anda merasakan makanan tradisional mulai kurang populer karena pengaruh budaya luar? Mengapa Anda merasakan? Kalau untuk populernya itu sudah pasti ya Kak, apalagi kan sekarang zaman modern gitu Kak. Dan kita juga untuk memasak makan khas tradisional itu sudah mulai malas gitu Kak. Apalagi untuk makan khas daerah Batak Toba itu cara masakannya itu sangat lama, apalagi contohnya Deni Nurah aja. Untuk memasak itu butuh beberapa hari atau bahkan berminggu baru bisa dimakan gitu. Apalagi itu kan, dan oleh karena itu makan khas daerah itu sekarang juga dan sangat kurang populer untuk sekarang. Apalagi dibandingkan dengan masakan chef tadi gitu Pak, yang lama tidak siap, hanya sudah pesan makan datang dengan cepat gitu. Jadi makan khas daerah pasti lebih jauh dari makanan sekarang. Kemudian, menurut orang-orang sendiri, apakah media sosial itu membantu membuat makanan tradisional ya? Kita udah pasti Kak. Apalagi kan untuk anak-anak apalagi yang di bawah kita gitu Pak. Mungkin sudah tidak mengenal makan khas daerah, tetapi nanti ketika mereka masuk ke dunia tinggi, mereka bisa mencari gitu Pak, atau melihat di media sosial itu bagaimana cara penyajiannya, karena kan mungkin orang tuanya juga sudah tidak memasukkannya kepada generasi yang bawah gitu. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda tentang makanan tradisional di Indonesia atau dibandingkan dengan yang lainnya? Berarti lah itu untuk melakukan makan khas daerah sih Kak, karena itu kan sifat dari kreatif juga Kak. Jadi jika makan khas daerah itu kita menembai atau jadi kreatif itu kan juga menarik suasana dari para pelanggan gitu Pak. Jadi makan khas daerah itu lebih dikenal oleh anak muda gitu. Kemudian, menurut kalian nih, makanan tradisional itu perlu nggak berubah dari sisi budaya dan selera masyarakat? Itu sih kalau menurut kami Kak, itu tergantung. Kalau kita ingin makan khas daerah ini diperlukan secara media, so pasti harus dibuat kreatif lagi agar lebih, apalagi kan orang-orang kudus itu lebih tertarik itu kepada makan yang memiliki ciri-ciri kreatif gitu. Tetapi kalau hanya dari sebatas kita saja, mungkin kita harus mempertahankan budaya kita sendiri Kak. Kita tidak boleh membuat lebih kreatif atau mengubahnya gitu.
karena kan itu warisan dari nenek moyang kita. Kenalan nama Du? Hah? Nama Du? Dali, Kam? Franz, Roland. Martin Xiaomi. Oh, aku apa? Jadi gini, kami kan ada tugas nih untuk bertanya tentang ISBD itu mengenai evolusi makanan tradisional dalam konteks modernisasi. Nah, yang pertanyaan pertama itu apakah Ya, bisa. Kalian sering nggak gitu? apakah kalian masih sering makan makanan tradisional? Jika iya, berapa kali dalam satu minggu? Sering nggak konsumsi makanan dari daerah gitu kayak Kan ceritanya itu apa? atau makanan? Jarang kak. Jarang tapi sekali pernah kan? Kali seminggu kak. Kalau kamu kayak entah hidup entah apa gitu, entah simpan apa itu? Jarang kak. Kalau ada acara aja. Yang kedua, menurut kalian apakah cara penyajian makanan tradisional sudah berubah dari dulu sampai sekarang? Ada nggak perubahan dari zaman ke zaman dari makanan itu? Contoh kalau makanan Batak apa? Dari zaman apa? Apa? Ini Arsik masih ikan ya kak. Dari arsik itu kayak ada perubahan nggak dalam itu? Paling cuman perubahan penyajian sama bumbunya aja tambah ya. Kalau kamu yang dari kamu tahu yang tentang cimpa entah apa gitu, bebek atau apa? Ya masih sama. Sama rasa. Yang ketiga itu, apakah kalian tahu bahan-bahan apa dalam makanan tersebut? Contohnya kan tadi batak tomat. Bahan-bahan ini digunakan untuk masak, tahu nggak? Aku tahunya musang. Ya udah tunggu boleh nggak? Tunggu Tepung beras, kelapa parut, gula merah atau gula putih. Oke. Kalau kamu arsik tahu nggak? Tahu nggak? Ya apa benar? Ikan mas, santan. Terus? Nggak tahu juga. Terus? Ya, ya pokoknya nomor paham pala ya. Cimpa. Wah, cuma isinya aku tahu kak. Gula merah ini. Gula merah, kelapa. Apa lagi? Udah itu aja gitu. Dan siput. Nah. Terus kalau misalnya, berarti kamu Islam atau enggak? Kristen. Berarti kalau BPK tahu? Tahu. Ya ada apa? Enak. Ya, maksudnya kayak bahan-bahannya kayak tahu nggak kamu bumbu-bumbunya gitu? Kayak pakai apa gitu? Gak tahu kak. Oke. Ada. Oke, lanjut. Pernahkah kalian belajar cara memasak makanan tradisional lewat internet atau media sosial? Pernah nggak nyoba-nyoba masak sendiri gitu? Makanan tradisional? Nggak pernah ya? Lanjut. Yang kelima, apakah makanan tradisional masih menjadi bagian penting dari kebiasaan keluarga kalian? Jadi kalau misalnya di acara masih. Masih. Kalau ada acara besar masih sering. Yang keenam, apakah kalian merasa makanan tradisional mulai kurang populer karena pengaruh budaya luar? Mengapa kalian berpikir demikian? Masih populer aja sih kak, kayak arsik masih dalam adat masih populer masakan khas sama. Ah, ini kalau itu kan aku kan sebagai, kamu tahu nggak apa sih namanya? Aduh, aku frites. Kenal? Iya. Tahu nggak terbuat dari apa? Tai. Enggak loh. Isi dalam nih, bersapi. Iya betul. Tahu itu kak. Tapi kalau misalnya pengolahnya bagus enak loh. Pagi pagi makan itu. Ada kak? Frites. Ya. Tapi kalau frites udah mulai jarang nggak sih? Atau ini kayak acara yang benar-benar dari kampung kali baru ini kan? Iya pasti. Lanjut. Yang ketujuh, menurut kalian, apakah media sosial membantu membuat makanan tradisional lebih dikenal oleh anak muda? Ya sangat membantu kak. Kayak lebih dikenalkan dia kayak arsik, di videoin kan jadi masyarakat luas tahu. Kalian pernah masuk ada ngerjain tugas-tugas tentang itu nggak, buat video-video ini atau Mulai dari SD. Pernah kak? pernah buat video? Pasangan tradisional. Apa tuh? Buat apa? Ada. Arsik. Kamu juga ada pernah? Ada. Iya, nggak ada. Pernah nggak? Ya apa tugas videonya? Buat apa? Buat masakan naniura. Itu coba jelasin itu apa itu? Ya jelas. Buat dari ikan mentah dia kak. Itu mentah kan? Lidah mentah dia. Oh. Anda 5 solusinya. Yang ke-8 itu, bagaimana pendapat kalian tentang makanan tradisional yang sudah diubah atau digabungkan dengan makanan modern? Contohnya kayak lempar itu kan kalau misalnya bilang kayak ya sebenarnya kayak mana pak kalau misalnya kayak diubah itu kayak bukan itu lagi. Contohnya kayak kalau misalnya cimpa itu kan kalau kita cimpa ya, kalau misalnya di Batak kayak umus gitu. Tak sesuai, esensinya udah hilang. Esensi makanan tradisional udah hilang. Nggak cocok. Jadi kayak seringkali ada kayak kalau nggak salah yang kayak ubah-ubah kayak isinya itu jadi maca gitu. Gimana kalian tanggapan yang diubah lah dari yang unsur aslinya gitu? Tanggapan kalian gitu? Kurang bagus kak, karena nggak jadi makanan tradisional lagi, udah dikombinasikan dia. Jadi kebiasaan. Yang ke-9, Selamat siang kak. Ya. Sebelumnya kami dari program studi fisika. Jadi kami sini mau menanyakan beberapa pertanyaan mengenai mini riset kami dengan judul evolusi makanan tradisional dalam konteks modernisasi. Pertanyaan pertama itu kak, apakah kakak masih sering makan makanan tradisional? Jika iya, berapa kali dalam seminggu? Baik, ada baiknya sebelumnya kami perkenalan dulu ya, biar kenal. Nama saya Armila Sari Harahap dari jurusan Pendidikan Sejarah. Saya Dodo Febina Pulungan dari Pendidikan Sejarah. Saya Alfia Zahra dari jurusan Pendidikan Sejarah. Saya ulangi ya pertanyaan saya. Iya. Jadi pertanyaan pertama, apakah kakak masih sering makan makanan tradisional? Jika iya, berapa kali dalam seminggu? Baik, dari saya dulu, kalau makan makanan tradisional mungkin ya 1 kali dalam 1 minggu. Kalau untuk makan tradisional, sepertinya kalau di Medan ini udah jarang ya. Tapi kalau saya pulang kampung,
itu sering sih. Contohnya itu kayak klepon gitu dimasak oleh mama saya. Kalau aku sering karena aku di sini pulang ke rumahnya itu masih termasuk desa, jadi di desa itu masih banyak yang jual-jual makanan tradisional. Jadi pertanyaan kedua kak, menurut kakak bertiga, apakah cara penyajian makanan tradisional sudah berubah dari dulu sampai saat ini? Kalau cara penyajiannya mungkin sekarang lebih praktis dan ekonomis kan, karena banyak tempat-tempat makanan yang mungkin lebih mengawetkan makanan tersebut. Kalau dulunya kan belum ada plastik apa itu namanya pembungkusnya, jadi masih banyak udara yang mungkin membuat makanan itu lebih cepat basi gitu. Adalah sedikit perubahannya dalam pengemasan. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah kakak tahu bahan-bahan apa yang dalam makanan tersebut? Contoh satu makanan tradisional aja. Contoh satu makanan tradisional kayak klepon ya. Kalau bahan-bahannya itu seperti ada tepung, ada gula merah, ada pewarna makanan juga, terus ada santan kelapa. Itu sih yang saya tahu. Baik pak, pertanyaan selanjutnya, pernahkah kakak belajar cara memasak makanan tradisional baik lewat dari internet maupun media sosial? Aku ya, dibilang belajar ya nggak juga, karena sering kayak orang tua kan di rumah juga jualan-jualan kue gitu. Jadi kalau untuk buat cara membuatnya ya bisa sih gitu. Tapi kalau rasanya ya agak sama yang dibuat orang tua gitu. Cuman kalau untuk membuatnya bisa. Pertanyaan selanjutnya, apakah makanan tradisional masih menjadi bagian penting dari kebiasaan keluarga dari kakak-kakak? Dari saya ya tetap masih, apalagi kan di setiap perayaan-perayaan tertentu, contohnya untuk Islam ya kan, pada hari raya Idul Fitri itu mungkin banyak makanan-makanan tradisional yang disajikan pada hari raya tersebut, yang makanan ini yang akan mengingatkan keluarga-keluarga kita hari itu spesial, hari itu yang menandakan beda dengan hari-hari lainnya. Itu aja kak. Pertanyaan yang keenam, menurut kakak, apakah kakak merasa makanan tradisional tersebut mulai berkurang populer karena pengaruh budaya? Mengapa demikian? Kalau menurut saya ya sih sudah berkurang, kan apalagi sekarang kan banyak makanan-makanan luar itu yang sudah berkembang, dan juga kita nih anak-anak muda ini udah banyak yang nggak tahu tentang makanan tradisional kita, apa aja makanannya, bahan-bahannya, karena yang kita tahu itu cuman makanan dari luar. Itu juga salah satu contoh dari pengaruh budaya tadi. Makanan luar kan, kalau ada orang yang suka K-pop mungkin bakalan suka ramyeon, ramen, dan sushi sebagainya. Makanan tradisional itu mulai terlupakan akibat makanan globalisasi tadi. Itu aja kak. Jadi pertanyaan selanjutnya, menurut kakak bertiga ini ya, apakah media sosial dapat membantu membuat makanan tradisional ini menjadi lebih dikenal, terutama bagi kalangan anak muda zaman sekarang? Menurut saya pribadi, saya rasa media sosial ini bisa membantu supaya anak-anak muda ini bisa tahu lah itu ada makanan tradisional itu, kayak misalnya kita buat getuk, kita vlog, kita buat ngevlog kita cara membuat getuk itu, terus kita posting di media sosial, banyak yang melihat, terus kan mana tahu dalam diri mereka kayak ini apa, aku mau coba, terus kalau mereka suka bisa mereka kasih tahu lagi kan ke orang-orang, oh ini enak, jadi bisa berkembang lagi. Baik kak, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, menurut pendapat kakak, bagaimana tentang makanan tradisional yang sudah diubah atau digabungkan dengan makanan modern? Pendapat itu, mengapa, apa yang bisa terjadi jika makanan tradisional tersebut diubah menjadi makanan yang modern? Menurut saya bisa-bisa aja sih, karena itu kan tergantung selera dari anak-anak sekarang. Kayak seperti kalau nanti isinya cuman gula merah, bisa dibuat matcha ya kan, coklat atau keju. Nah, nanti dapat lebih menarik minat dari pembeli dari makanan tradisional tadi. Namun kita juga jangan melupakan resep asli dari makanan tradisional itu. Jadi bisa kolaborasikan. Saja. Pertanyaan yang terakhir, apakah menurut kakak makanan tradisional perlu diubah agar sesuai dengan tren dan selera pada masa kini? Kalau itu menurut saya tergantung masing-masing kita ya, karena kan kita juga nggak boleh ketinggalan, harus berevolusi juga, berkembang juga. Jadi nanti makin berkembangnya zaman, makin baik juga bahan-bahan makanan itu yang
Iya, bervariasi gitu. Jadi ya tergantung kita sendiri gimana memandangnya, tergantung selera kita. Kita mau memasukkan bahan-bahan yang modern itu, kita mau mengubahnya menjadi yang lebih bervariasi, atau kita ngambil yang tradisional itu aja, tergantung selera aja. Itu aja Kak. Nah, sekianlah pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya Kak.